Assalamualaikum. Kembali menyapa teman-teman semua di rumah. Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan selalu dilimpahkan rezeki, juga dilimpahkan kebahagiaan. Amin. Hari ini adalah hari Jumat dan seperti biasa saya stay di sekolahnya kakak. Rasanya seneng banget kalau udah di sekolah kayak gini tuh banyak banget hiburan ya teman-teman. Melihat mereka bersosial, bermain bersama teman-teman gitu, seneng banget rasanya karena melihatnya itu mereka bermain tanpa adanya beban gitu ya. Beda dengan kita yang udah dewasa, bahkan yang sudah berumah tangga, pasti setiap yang kita pikirkan itu gak cuman ada satu cabangnya, tapi banyak banget cabangnya. Bener gak sih? Yang kadang bikin mumet, bikin stres, akhirnya malas ngapa-ngapain dan jadinya gak produktif. Nah, ngomongin anak-anak sekolah, gimana nih teman-teman? Apakah udah punya tabungan untuk biaya pendidikan anak-anak? Atau di antara teman-teman semua pasti udah ada yang full ya tabungan pendidikannya? Atau karena ini di awal tahun, ada juga yang baru mulai isi lagi tabungan pendidikannya? Kalau gitu kita samaan ya teman-teman. Jadi saya itu punya 3 orang anak. Anak saya yang pertama duduk di bangku kelas 6 SD, yang kedua duduk di bangku kelas 4 SD, dan yang ketiga masih 4 tahun, tapi dengan berbagai pertimbangan saya sudah masukkan ia ke kelas kober. Tabungan ini tujuannya untuk mengcover biaya pendidikan anak-anak minimal di sekolah lanjutan atas, atau pada saat nanti anak-anak sudah masuk perguruan tinggi. Mengingat ya biaya pendidikan yang semakin tahun itu semakin meningkat, dan nggak ada salahnya kita berusaha mempersiapkan diri dari sekarang. By the way teman-teman, ini tuh sudah mau masuk penghujung Januari. Sebentar lagi kalau teman-teman yang tim gajiannya tanggal 1, artinya sebentar lagi akan menerima gaji. Dan kalau teman-teman yang tim gajiannya akhir bulan, artinya sudah menerima gaji. Ayo siap-siap untuk budgeting lagi, siap-siap untuk mengatur keuangannya lagi, dan siap-siap untuk list lagi mana cicilan, mana kebutuhan. Kalau dulu tuh ya pas ada almarhum pak suami, begitu terima gaji tuh kita langsung pisah-pisahin tuh untuk semua cicilan dan hutang. Setelah itu untuk bersedekah, dan sisanya itu adalah gaji kita yang sebenarnya. Jadi memang gaji kita yang sebenarnya itu adalah gaji bersih dikurangi oleh kewajiban pokok. Nah itu yang biasanya agak pusing nih untuk dibudgetingkan, karena secara gitu ya 5 anggota keluarga harus bisa cukup dalam waktu 1 bulan dengan gaji, maksudnya dengan sisa gaji yang seadanya. Tapi teman-teman, yang saya rasakan selama ini sih, ketika kita mendahulukan sedekah dan menjauhkan diri dari riba, maka insya Allah berapapun sisa gaji yang kita terima akan menjadi barokah dan cukup gitu ya untuk 1 bulan. Jadi harta kita sebenarnya itu adalah harta yang sudah kita sedekahkan. Kalau kita mau menghitung harta kita, ya kita hitung saja berapa banyak sedekah yang sudah kita keluarkan, karena harta yang kita pegang di dunia ini merupakan harta yang gak kekal ya teman-teman. Nah untuk per anak saya membuat kolom sebanyak 10 kolom, dimana anak pertama saya isi di 20.000 di nominal yang paling besar, karena memang kebutuhannya juga jelas berbeda. Nah jadi 10 hari pertama saya akan kumpulkan per hari itu 20.000, saya coret sampai 10 hari. Lalu di 10 hari kedua ini untuk jatahnya nabung anak kedua ya teman-teman, nominalnya juga diturunkan karena memang kebutuhannya belum begitu banyak seperti yang kakaknya. Begitupun dengan anak ketiga, itu jatahnya di 10 hari ketiga, nominalnya juga lebih rendah daripada kakaknya, karena memang mengingat kebutuhannya pun masih belum begitu banyak. Dan kalau untuk jangka panjang itu masih jauh gitu ya, masih bisa kita upayakan gitu.
masih panjang lah ya. Jadi jatah per anak itu adalah 10 hari ya teman-teman. Kalau misalkan terlewat ya nanti kita bisa lanjutkan atau diulangi lagi di bulan selanjutnya. Nah, jadi setiap bulan itu kan kita bisa evaluasi nih, apa nominal tersebut terlalu besar atau nominal tersebut terlalu kecil. Itu kan bisa jadi bahan evaluasi untuk bulan-bulan selanjutnya. Nah, di sini ada note juga kalau misalkan metode tabungan ini kita konsisten gitu setiap hari tidak bolong, maka untuk anak pertama dalam 1 bulan itu kita bisa mengumpulkan sebanyak 200.000. Artinya dalam 1 tahun itu kita bisa saving sebanyak 2.400.000. Begitupun dengan anak kedua, kalau kita konsisten dalam 1 bulan itu kita bisa mengumpulkan untuk anak kedua itu 100.000 dan per tahunnya itu 1.200.000. Lalu untuk anak ketiga dalam 1 bulan jadi kita bisa mengumpulkan sebanyak 50.000 dan per tahunnya lumayan ya teman-teman, ada di 600.000 rupiah. Nah, sekian ya teman-teman video dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata di video ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching.